والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين. قال القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة 58. Berapa? 600 berapa? 685. Ya, سنة 600 وخمسين وثمانين. الفصل الثالث في أحكامه وفيه مسائل. Ya. الأولى الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كحصول الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة. Oke, cukup. Jadi al-wujubu kewajiban qad yata'allaqu bi muayyanin. Berarti namanya wajib muayyan. Contohnya wajib salat subuh ya, salat subuh clear. Puasa Ramadan wajib puasa, clear. Zakat wajib zakat, clear. Tapi waqad yata'allaqu bi mubahamin min umurin muayyanatin. Ya juga dia wajibnya itu terkait dengan hal yang enggak jelas, tapi dari pilihan-pilihan yang jelas. Misalnya kaqisul kafarah. Seperti poin-poin kafarah. Kafarah sumpah apa aja poin? Coba ada yang bisa bacain ayatnya surat Al-Maidah ayat 89. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Nah, berarti sini fakafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Satu nih berarti au kiswatuhum atau dua masih baju au tahrir raqabah atau bebaskan budak. Kewajibannya jelas nggak yang mana? Mubham. Mana yang wajib? Mubham. Tapi min umurin muayyan. Matiin dulu Bang Jabar. Suara kamu matiin dulu. Bang Jabar nih suara matiin dulu. Ya. Mubham. Nggak jelas yang mana. Tapi jelas opsi-opsinya 3. Ini istilah wajib apa istilahnya? Ada yang tahu nggak istilahnya apa nih? Kalau tadi wajib muayyan pertama itu hampir semua kewajiban wajib muayyan. Tapi ada wajib-wajib tertentu dia nggak muayyan. Namanya apa istilahnya? Khoyar. Mantap. Bagus, Kang Adam. Wajib mukhayyar. Contohnya khisal kafarah. Mana yang wajib? Ya enggak jelas. Yang penting salah satu dari ini. Contoh lain, wa nasbi ahadil musta'idina lil imamati. Dan mengangkat salah satu dari beberapa orang yang siap jadi khilafah, jadi khalifah. Misalnya, yang jadi layak jadi khalifah ada 5 orang. Apa hukumnya menunjuk khalifah? Wajib. Tapi dari 5 orang ini mana yang wajib? Ini berarti mubaham min umurin muayyanah. Mubaham min umurin muayyanah. Gitu ya. Nah, tapi menarik di sini penulis bawakan 2 contoh sebetulnya agak beda dikit. Kalau yang pertama memang dari awalnya dia mukhayyar. Kalau yang kedua itu pada prakteknya saja mukhayyar. Ini pada konsepnya wajib muayyan. Tapi yang mana yang dilakukan kewajibannya terhadapnya itu mukhayyar. Ngerti nggak? Kayak gini misalnya. Ada orang punya emas punya perak ya. 200 gram. Oke. Kemudian atau emas aja ya, emas ya. Ada orang punya emas 85 gram. Pecahan setengah gram. Kemudian dia wajib dong ngeluarin zakat emas, iya enggak? Tapi emas yang mana yang dikeluarin? Nah, pada prakteknya mukhayyar. Atau ada orang punya onta. Jumlahnya 25. Semuanya bintu makhot. Kalau orang punya onta 25, zakatnya apa?
Satu bintu makhot. Tapi bintu makhot yang mana? Dari yang dia punyain. Berarti dalam prakteknya mukhayyar. Jadi jelas ya di sini ya. Dua contoh menarik karena contoh yang kedua ini justru seperti membantah orang yang bilang gak ada wajib mukhayyar. Karena pada kenyataannya yang wajib muayyan pun itu sering kali dalam prakteknya mukhayyar juga. Oke. Waqalatil Mu'tazilah, terusin Kang Jabar. وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالأمير ولا يجب الإتيان به فلا خلاف في المعنى. Nah, ini kata sebagian kata Mu'tazilah mengingkari adanya wajib mukhayyar. Dan mereka wajib mukhayyar nih nggak cocok. Wajib itu kan tegas, mukhayyar mempersilahkan. Jadi nggak tegas, menurut mereka kontradiktif. Maka kata mereka semuanya wajib. Tapi maksudnya wajib gimana? Kata Ahlus Sunnah. Dan mereka alamana anau la yajuzul ikhlal bil jami' wal ityanu wala yajibul ityanu bihi. Ya ini dia nggak boleh ninggalin semua dan nggak boleh juga melakukan semua. Tidak wajib melakukan semua. Jadi tiga khisal kafarah. It'am, kiswah, dan tahrir raqabah. Nggak boleh ikhlal bil jami'. Nggak boleh. Juga nggak wajib ityan bil jami'. Tapi kata mereka istilahnya nggak boleh wajib mukhayyar. Istilahnya semuanya wajib. Cuma kayak gitu konsepnya. Kata Al-Qadi Al-Baidawi gimana bantahnya? Waqila al-wajib Enggak, muayyan. entar itu harus dibantah. Apa bantahnya? Fala khilafa fil ma'na. Wala khilaf fil mana ya Allah, Mu'tazilah. Lah. Kan yang itu sama aja sebenarnya, cuma beda narasi doang. Sama, pada akhirnya kita sepakat bahwa yang ini sesuatu yang tidak wajib dikerjakan semuanya dan sesuatu yang harus dikerjakan salah satunya. Anda sebut itu wajib semua, kita sebut wajib mukhayyar, it's okay. La khilaf fil ma. Istilahnya berarti kalau dalam hal ini dengan Mu'tazilah khilafnya khilaf apa istilahnya? Khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Itu perbedaan pendapat yang tidak substansial. Perbedaan pendapat yang tidak substansial. Lanjut, wakila. Ada pendapat ketiga berarti. Waqila al-wajibu muayyanun 'inda Allah Ta'ala duna nas. Pendapat ketiga bilang, wajibnya mukhayyar sih sebetulnya kalau kita lihat, tapi sebenarnya muayyan. Loh kok gimana muayyan? Muayyannya indallah, kan Allah tahu segala sesuatu di masa depan. Tapi kita nggak tahu aja. Tapi muayyan tuh sebenarnya Allah mewajibkan sesuatu yang, jadi misalnya gini, menurut mereka, khayalan mereka, Allah mewajibkan salah satu dari khisal kafarah. It'am, kiswah, tahrir raqabah. It'am, kiswah, i'taq. Lah, kita kan suruh milih, kita milih kan. Tapi sebenarnya di sisi Allah mewajibkan sesuatu yang sudah jelas buat kita, buat si fulan tersebut. Bahwa pada akhirnya dia memilih i'taq, itu sebenarnya dari awal Allah sudah mewajibkan i'taq. Ininya manusia ya cuma suruh milih, tapi sebetulnya kewajibannya sudah jelas di sisi Allah. Tertentu di sisi Allah yang mana, cuma manusia suruh milih. Waruddah terus. Warudda bi an ta'ina yuhilu kadzalika al-wajib wa takhiru yujawizu wa tabat ittifaqan fil kafarati fantaqal awal. Dan dibantah pendapat ketiga ini dengan mengatakan ta'yin, kalau Allah sudah menentukan yang mana yang wajib, yuhilu tarkadzalikal wajib. Allah sudah menentukan yang wajib adalah i'taq. Ternyata orang tersebut fulan milih apa? Milih apa dia? Milih it'am. Maka berarti dia nggak boleh dong ninggalin apa yang Allah wajibkan. Bentar ya. Saya naik mobil dulu. Bentar skip.
Cek. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi gimana kata dia? Warudda bi anna ta'yina yuhilu tarka dzalikal wajib. Bahwa kalau Allah sudah menentukan yang wajib i'tak, terus si fulan ini dia malah milih it'am, dosa dong berarti, ya enggak? Betul enggak? Berarti belum menunaikan kafarat dong. Masya Allah, pikir ya juga ya. Terus, apalagi argumen mereka? Apa Kang Jabar, Bang Jabar? Wa takhiru yujawizuhu. Nah, sementara takhir, silakan pilih. Allah kan bilang silakan pilih. Fa'id fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Pilih kan, aku kan litakhir. Litakhir. Kalau mereka ya kalau Allah suruh milih berarti boleh dong ninggalin yang wajib. Yang ta'yin tersebut. Makanya sini berarti kontradiktif konsepnya. Konsepnya berarti apa? Kontradiktif. Nah, kata beliau, semua kita sepakat kan bahwa kafarat sumpah itu kalau kita melakukan manapun nggak dosa. Sepakat nggak? Gimana? Sepakat nggak? Jawab dong. Ulama sepakat nggak kalau orang kafarat sumpah mau itak kayak mau it'am mau kiswah sah? Sepakat nggak? Sepakat. Nah, maka kata beliau, wasabata tifaqan fil kafarati fantafal awwalu, maka tertolaklah argumen yang pertama mereka yaitu apa? At-ta'yinu yuhilu tarka dzalikal wajib. Cek. Oke. Lanjut. Kila. Berarti pakai motor coba, Kak. Agak sih tutup belakang ya. Mau kamera aja dulu. Iya, Mbak, betul. Jadi ntar Shot City, Kak. Tahu Shot City nggak, Kak? Pondok coba. Ntar, ya. Oke, ini lagi ini apa namanya? Misi, ya, teman-teman. Kan lo Jakarta PPKM, misi ke bandara tanpa lewat Jakarta. Bintaro dulu tapi. Oke. Lanjut. Kila. Ayo terusin Kang Bang Jabar. Qila yahtamilu anna al-mukallafa yakhtaru al-mu'ayyan aw yu'ayyana ma yakhtaru aw yasqatu bi fi'li ghairihi. Nah, lucu nih. Kila. Dia bilang lagi bantah nih pihak ketiga nih. Kan bisa aja yuhtamalu annal mukallafa bahwa si hamba ini, fulan ini, dia memilih yang memang Allah udah pilih. Bisa jangan Allah takdirkan gitu. Seperti Allah takdirkan yang Allah wajibkan i'tak. Si hamba milih i'tak. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin dong. Oke. Dua, au yu'ayyinu ma yaktaru, atau sebaliknya. Kalau hamba udah milih, baru Allah tentukan itu. Jadi apapun yang hamba ini pilih, itulah yang Allah wajib muayyankan. Oke, paham nggak sampai sini? Apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Ada yang bisa jelasin nggak? Head southwest. Samsat Sinare. Yang pertama ditakdirin dulu, Ustaz. Ya, yang pertama Allah menentukan, nanti hamba milih, ditakdirkan memilih yang Allah tentukan.
Kalau yang kedua, Allah tahu hambanya akan milik itu akhirnya ditakdirkan gitu. diwajibkan, lebih tepatnya bukan takdirkan, diwajibkan. Kalau takdir mah sabiqun ala kulli syai, tapi pewajibannya. Ya. Oke, mengerti ya teman-teman yang lain gimana nih? Dokter biasa, Ustadz Miftah, Kang Adam. Paham Ustaz. Ya gitu ya. Ini tolong teman-teman sekalian harus semakin detail. Mungkin dari apa ya? Kayaknya apa sih ini sedetail ini, tapi memang begitu ini juga nggak matan tinggi-tinggi banget kok. Oke, lanjut. Atau yasqutu bi fi'li ghairi. Atau Allah bikin aturan gini. Sebenarnya mah yang wajib i'tak. Sebenarnya yang wajib apa? I'tak. Cuma kalau si hamba ini miliki suatu mil it'am, itu sakoto dalikal wajib. Gugur juga kewajiban i'tak yang Allah telah ta'yin tersebut. Gimana, ngerti nggak? Yang ketiga, kemungkinan ketiga paham ya? Ustadz Miftah paham nggak? Masih mencerna Ustaz. Oke, saya ulang lagi. Jadi, tapi yang pertama dan kedua ngerti? Insyaallah. Oke, Ngerti. yang ketiga gini. Misalnya Allah mewajibkan i'tak. Ya, oke. Allah mentakyin apa? Yang wajib muayyan adalah i'tak. Bebasin budak. Lah terus si hamba ini ternyata milih apa? It'am misalnya. Milih beri makan. Allah bikin peraturan. Peraturan gimana? Yasqutu bi fi'li ghairihi. Bahwa kewajiban i'tak gugur kalau si hamba ini melakukan yang lain, melakukan itam atau kiswah. Ngerti nggak? Iya Ustaz ya. Bisa aja kan? Mungkin nggak? Iya mungkin. Kan jadi nggak dosa dia. Sebenarnya yang diwajibkan itak. Tapi peraturannya adalah Allah bikin aturannya. Yasqutu bi fi'li ghairihi. Bahwa kalau dia milih yang manapun, gugur tuh kewajiban ta'in terhadap itak tadi. In 300 meters, turn right. Gimana? Kang Adam, dokter biasa. Jabar. Ya, paham Ustaz. Oke. Wa ujiba anil awwali. Nah, tapi dibantah oleh Al-Qadhi Al-Baitawi. Dari yang pertama tadi, annahu yujibu tafawutal mukallafina fihi. Wa huwa khilafun nas wal ijma'. Bahwa kalau kayak gitu berarti mukallafnya ya beda-beda dong setiap orang. Yang pertama tadi kalau misalnya al-mukallaf yakhtarul muayyan. Beda-beda. Dan ini enggak sesuai dengan nas yang bahwa dia setiap orang mau i'tak sama pahalanya, it'am sama, kiswah sama aja, mau milih apapun sama-sama menunaikan kafarat. Itu nas karena itu ijma, ulama sepakat. Gitu. Jadi kalau seandainya yang wajib itu sudah tertentu, kemudian si hamba ini milih yang wajib tadi, maka niscaya ada tafawut. Ada apa? Ada tafawut antara mukallafin. Saya dalam apa namanya Nihayatus Sul, Imam Al-Isnawi katakan begini. Lau kana al-wajibu wahidan muayyanan. Kalau yang wajib itu satu saja, tertentu i'tak misalnya, wa yakhtaruhul mukallafu, dan Allah menakdirkan si hamba ya memilih yang muayyan tersebut, yakni i'tak, lakana kullu man ikhtara syai'an yakunu huwal wajiba alaihi duna ghairihi minal khisal. Ini saya pada akhirnya apapun yang dipilih hamba itu yang diwajibkan, yang lain enggak wajib. Fa yakunul wajibu ala hadza ghairul wajibi ala al-akhari inda ikhtilafin fil ikhtiyar. Berarti yang diwajibkan atas Bang Jabar i'tak karena Bang Jabar milih i'tak. Yang diwajibkan atas Dokter Biasta it'am kan Dokter Biasta milih it'am. Yang diwajibkan atas Ustadz Miftah kiswah karena Ustadz Miftah milih kiswah. Masa gitu? Berarti beda dong kewajiban kafarat tiap orang. Iya enggak? Paham enggak sampai sini? Berbeda dong. Kalau milih yang bisa umat Islam 30% milih i'tak, 60% milih kiswah, 10% milih it'am. Berarti Allah mewajibkan kepada 30% yang A, mewajibkan kepada 60% B, pada 10% C. Masa begitu beda-beda kewajibannya? Paham nih? Berarti ini ada tafawut, ada perbedaan antara mukallaf semuanya. Ya, dan seperti itu kata Al-Qadhi Al-Baitawi, batilun bin nas. Enggak benar. Berdasarkan nas.
Karena ayat tadi, ayat surat 5 ayat 89 jelas mengatakan bahwa masing-masing dari poin tadi itu sah untuk siapapun. Tunas. Ijma, mana ijma? Karena ulama semua sepakat bahwa mukallaf itu sama dalam semua hal tadi, kewajibannya boleh milih. Kalau orang itak, ya sah, ini sah, itu sah. Oke, paham nih sampai sini. Gimana? Pikirin dulu. Tadi yang ijma gimana Ustaz? Ijma'nya nih, ijma yang kata Imam Al-Isnawi, li'anna al-ulama'a muttafiquna ala anna al-mukallafina sawa'un fi dzalika. Ulama sepakat bahwa kewajiban setiap mukallaf sama dalam kisal kafarah. Sama-sama suruh milih antara 3. Jadi tidak betul mengatakan yang wajib atas Bang Jabar itak, yang wajib atas dokter biasa it'am, atas Ustaz Miftah kiswa, nggak benar. Dapat? Coba pikir. Gimana? Ustaz Abi, Ustaz Zuhroni, kalian Ustaz Syekh Zuhroni. Jadi kan kalau teori ini berarti yang wajib atas fulan beda dengan yang wajib atas alan. Beda dong. Dan itu bertentangan dengan ijma. Ulama ijma bahwa kewajiban dalam kisah kafarah setiap orang sama. Muttafiquna ala anna al-mukallafina sawa'un fi dzalika. Gimana? Bisa lanjut nggak nih? Itu ada pertanyaan boleh silakan. Oke, lanjut. Terus kata wajiban awal. Wajib wa anisani, terusin baca Bang Jabar. Wa insani bi anna al-wujuba muhaqqaqan qabla ikhtiyarihi. Nah, dibantah teori yang kedua dengan tadi apa yang kedua? Ada yang ingat nggak? Apa yang kedua? Kemungkinan yang dibawakan oleh pihak ketiga ini, yang keduanya apa? Yu'ayyin ma yakhtaru. Allah tuh hamba milih dulu, baru Allah ta'yin, ya gitu ya? Ya nggak? Dibantahnya gimana cara bantahnya? Anal wujuba muhaqqaqun qabla ikhtiyari. Lah pertanyaannya, Allah merintah dulu apa dia milih dulu? Mewajibkannya. Allah milih dulu lah. Berarti wajib dulu sebelum milih. Gimana ceritanya, Mbak? Dia milih terus baru diwajibin, baru ta'yin. Gimana? Apalagi dengan konsep kalamullah qadim dan seterusnya. Bahwa kewajiban itu sudah jelas sejak awal. Enggak benar. Masa Allah baru mewajibkan setelah dia milih? Terus dia milih atas dasar apa? Dia milih kan karena diwajibkan Allah. Anal wujuba muhaqqaqun qabla ikhtiyar. Sudah ada wajib. Sudah ada kewajiban sebelum dia milih. Dia milih atas dasar apa? Kan karena kewajiban. Apa kewajibannya? Udah ada berarti. Nah, kalau dia milih terus baru diwajibkan, baru ditakyin, nah ini teorinya tidak betul. Nah, dapat nggak nih poin kedua nih? Wa anisani. Dapat. Oke. Ini ya aktif ya, jangan nunggu. Kalau mau diulang aja bilang. Wa anisali sih, terusin menjawab. Ya, wa anisali sih. Dan sati bisa. Oke, boleh. Ini dikit lagi tanggung. Wa anisali sih. Tanggung dikit lagi. Wa anisali sih. Wa insani bi anna al-atiyya bi ayyiha atin bil wajibi ijma'an. Nah, apa yang ketiga Bang Jabar tadi? Apa teori mereka tiga apa? Au yasqutu bi fi'li ghairi. Au yasqutu bi fi'li ghairi. Dibantah gimana? Annal atiya bi ayyiha atin bil wajibi ijma'an. Bahwa ulama ijma'. Ini udah ijma' duluan orang sebelum dia berteori nih. Ulama ijma'. Apa ijma'nya? Bahwa orang milih apapun, annal ati bi ayyiha atin bil wajib, maka dia telah melakukan yang wajib. Ijma'an, secara ijma' itu begitu. Karena teori yang ketiga bilang apa?
Kalau Allah wajibkan i'taq, ternyata dia melakukan it'am, sebenarnya dia lakukan gak bukan wajib. Cuma kewajiban i'taq gugur dengan dia melakukan it'am. Kan itu teorinya gitu kan. Bahwa yang wajib sebenarnya i'taq ceritanya. Tapi kalau dia melakukan it'am atau kiswah, maka sebenarnya dia nggak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Hanya saja kewajiban i'taq gugur dengan dia melakukan yang lainnya. Kan tadi gitu ya. Kata Al-Qadhi Baidawi nggak benar nih. Kenapa? Karena ulama sudah ijma bahwa orang dalam hisal kafarah milih it'am, dia melakukan kewajiban. Pahala wajib. Milih kiswah, milih i'taq sama. Ijma. Oh, Masya Allah. Gimana dapatnya nih pelajaran fardu wajib muayyan ternyata seperti ini pola pikirnya. Renungin dulu, renungi. Kalau ada yang kurang jelas silakan diskusikan. Ini ada efeknya ke hukum nggak tuh? Tidak selalu, tidak selalu. Atau sama Tapi kayak yang Mu'tazilah tadi? Iya, Itu bisa pada pengaruhnya pada pahala, Bang Jabar. Pada pahala. Oh. Kalau dia melakukan yang nggak wajib berarti melakukan apa? Sunnah kan? Pahala sunnah. Gitu. Cuma dia menggugurkan kewajiban gitu ya konsepnya. Iya, betul. Cuma gugurin kewajiban aja. Jelas yang lain ya? Gimana? Ustadz, kalau boleh saya rekap. Oke, boleh silakan, boleh. Berarti ini kan lagi bahas di masalah kafarah itu ada 3 pilihan untuk kafarah. Nah, yang saya tangkap itu di antara 3 pilihan ini sebenarnya mana sih yang ditakyin wajib oleh Allah Ta'ala, gitu kan ya? Ini menurut yang pihak mengingkari wajib mukhayyar ya? Iya. Pihak menurut 2 dan pihak 3. Iya. Kalau pihak menurut Ahlussunnah gampang aja, tadi udah di awal gimana? Bahwasannya Ya ta'ala bimu bahamin min umurin mu'ayyanah gitu. Wajibnya apa? Ya ta'ala bimu bahamin. Tapi min umurin mu'ayyanah. Wajib mukhayyar. 3 hal itu sudah muayyan, tetapi silakan pilih. Silakan pilih. Nah, pilihan inilah yang mubaham gitu, Ustaz. Iya, apapun yang dikerjakan berarti telah mengerjakan sebuah kewajiban. Nah, terus ada pihak lain, 2 pihak lain, Mu'tazilah dan Qila ini, pihak ketiga, itu nggak setuju konsep tersebut. Kata mereka nggak bisa. Wajib dan takhir itu bertentangan kata mereka. Sebenarnya pola pikirnya di awal kayak gitu. Ngapain sih mereka rese, gerecokin? Karena kata mereka, Allah kalau ngewajibin, wajibkan apa? Jazm, tegas. Kok ngasih pilihan sih? Nah, paham ya? Paham gimana? Makanya mereka kemudian cari-cari teori lain gimana ya biar nggak gitu ya. Terusin, silakan Ustaz Miftah. Ustaz, jazakumullah khairan. Oke. Nah, ini PR buat teman-teman, tolong cari contoh wajib mukhayyar selain hisal kafarah. Oke, cari satu aja. Siap ya? Kumpulin pekan depan. Lanjut. Silakan yang baca Dr. Biesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qila in ata bil kulli ma'an wal imtithalu imma bil kulli fal kullu wajibun au bi kulli wahidin wajtami'u mu'assiratun ala atharin wahidin au bi wahidin ghairi muayyanin walam yujadu au bi wahidin muayyanin wa huwa al-matruk. Nah, ini bantal lagi nih. Waduh, seru nih sama pihak yang ketiga nih. Atau Masya Allah. Masya Allah. Kata mereka gimana? Bantal lagi nih. Ini lebih pintar dari Mu'tazilah. In ata bil kulli ma'an falintisal. Falintisalu imam bil kul. Jadi sekarang ini dia tanya, Ahlussunnah. Ya, siap. Gimana menurut kalian kalau ada orang yang ngerjain semua khisal kafarah sekaligus? Oke, sebelumnya saya nanya dulu, bisa nggak orang melakukan hisol kafarah 3-3 sekaligus dalam satu waktu? Bisa nggak?
Kalau bisa gimana caranya? Itu pertanyaan dulu, saya tanya dulu. Bisa nggak? Bebasin budak, bebasin dalam satu waktu tapi ya. Harus satu waktu. Kalau masih muda, harus satu waktu bareng. Cetrek bareng semuanya. Trek. Karena kalau satu-satu ya berarti yang duluan yang dikerjain. Nyuruh orang Ustaz. Gimana? Oh nyuruh, mana ada tahu? Enggak mewakilkan ke orang, jadi Taukil. Nah, iya. gitu pintar Jabar. Gitu ya, bisa ya, teman-teman semua ngerti ya? Matiin dulu suaranya Jabar. Jadi caranya taukil gimana tuh? Ya udah. Dia mentaukil it'am, mentaukil kiswah, mentaukil itak atau itak dia sendiri lah. Terus dia amanahin ke orang-orang tadi 10 orang miskin ngumpul, 10 orang untuk di it'am, 10 orang miskin ngumpul untuk di kiswah, dan 1 budak di depan dia. Oke, terus dia kasih komando. Begitu jam 10.00 waktu Indonesia Barat, langsung tek semua kita bareng. Strik bareng. Ya, itu bisa tertunaikan semuanya bareng. Oke, kebayang ya berarti ya cara menunaikan apa? Misal kafaroh bareng-bareng sekaligus. Oke, nah sekarang kalau dia ngerjain semuanya, maka sebenarnya apa yang terjadi? Dia melaksanakan apa? Falimtisalu, maka intisalnya adalah imma bil kulli. Fal kullu wajibun. Kemungkinan pertama berarti semuanya wajib dong, tiga-tiganya. Ayo lo. Kalau dia imtisalnya melaksanakan perintahnya itu dengan melakukan semuanya, berarti semuanya wajib dong. Ayo, mikirnya masuk tiga-tiga wajib berarti. Enggak lah, kan yang wajib cuma 1. Au bikulli wahidin, kata mereka lagi. Kemungkinan kedua, au bikulli wahidin, atau wajib dengan masing-masing nih. Ini wajib. Apa bedanya yang pertama sama yang kedua sama ini? Yang tadi sama ini bedanya apa? Kalau yang pertama itu wajib tiga-tiganya secara satu kelompok kolektif sebagai satu kesatuan. Tiga-tiganya harus dikerjakan. Kalau yang kedua enggak, kewajiban masing-masing. Ini wajib. Berarti yang wajib 3. Kalau menurut yang kedua yang wajib 3. Kalau menurut yang pertama yang wajib 1. Ini tiga-tiganya sekaligus. Paham bedanya ya? Bisa diulang, Ustaz? Saya ulangi lagi. Jadi kata mereka, ini mereka ngasih kemungkinan untuk bantai, untuk ngeyel. Istilah untuk apa? Ngeyel. Bahasa Jawanya. Nah, kalau ada orang melakukan semuanya, maka imtisalnya dia telah melakukan perintah itu dengan cara apa? Apa yang terjadi sebetulnya? Apakah dengan semuanya sebagai satu kesatuan? Fal kullu wajib, berarti seluruhnya sebagai satu kesatuan wajib. Artinya dia 3 hilsul kafarat jadi satu rangkaian kewajiban seluruhnya. Au bikulli wahidin, atau masing-masing wajib. Ini wajib, itu wajib, terpisah. 3 yang wajib. Fatajtamiu mu'assiratun ala asarin wahidin. Masalahnya di sini terjadi adalah ada mu'assir yang berkumpul menyebabkan satu asar, dan itu nggak bisa. Dalam teori ilmu kalam yang agak advance sedikit, mu'assir itu cuma bisa ngasih satu asar. Mu'assir sini. Berarti kalau 3 wajib, Allah nyuruh wajib 3 nih. Terus dia intisar. Masa intisar cuma 1? Sementara mu'assiratnya 3. Masa asarnya cuma 1? Ini masalah menurut konsep ilmu kalam. Fatajtamiu mu'assiratun ala asarin wahid. Berarti mu'assirat, asar-asar, penyebab-penyebab, mu'assir 3 itu kumpul ke 1 dong. Iya ya. Waduh. Gimana nih? Itu nggak boleh. Au biwahidin ghairi muayyan, atau berarti yang wajib seperti kata kalian 1 tapi nggak tentu. Walam yujad. Nggak ada nih orang melakukan semuanya sekaligus kok. Au biwahidin muayyanin, atau 1 dan tertentu. 1 dan tertentu. Wahwal matlub. Dan kata mereka, inilah berarti teori kita benar, terbukti. Ini pendalilan mereka seperti ini, namanya apa nih? Sabar wa taksim. Ingat ya, sabar wa taksim. Dia bawakan 4 kemungkinan. Terus dia coret 1, 2, 3. Berarti yang benar apa? 4. Sama di sini dia bawain 1, 2, 3, 4. 1 nggak benar. Karena kalau kita katakan semuanya wajib, nggak salah.
Dua nggak benar karena orang kewajibannya satu kok tiba-tiba yang wajib jadi tiga. Kalau dilakukan tiga-tiganya kok cuma misalnya cuma satu, pahalanya satu. Atau dia wahid gair muayyan seperti pendapat Ahlus Sunnah. Walam yujad mana? Nggak ada ta'yin tuh, nggak ada ta'yin, nggak ada keterangan. Berarti yang keempat itu apa? Wahid, satu aja yang wajib dan dia muayyan. Wahwal matlub. Oh. Wa aidon. Lanjut lagi. Wa aydan al-wujubu mu'ayyan wa yastada'u mu'ayyanan wa yusal kulla wahid. Nah, kata mereka al-wujubu muayyanun. Fa yastadi muayyanan. Kewajiban ke tiap orang kan muayyan. Ini misalnya Ustaz Miftah melanggar kafarah. Allah wajibkan nggak atas Ustaz Miftah? Ayo kamu bayar kafarah, sumpah wajib toh? Wajib. Muayyan nggak kewajiban atas Ustaz Miftah? Muayyan nggak? Nih muayyan. Muayyan. Kata mereka al-wujubu muayyan. Maka fayastadi muayyan berarti juga yang diperintah. Orang yang diperintah aja muayyan, maka sesuatu yang diperintah dia untuk dilakukannya juga harus muayyan dong. Walaisal kul, bukan semuanya, tiga-tiganya. Wala kulla wahid, tidak juga tiga-tiganya secara terpisah. Argumen mereka lagi. Wakaza, lanjut. Terus Muayyan yang pertama tadi orang yang diperintahkan. ya, al-wujubu muayyan. Kewajibannya jelas. Kan fardu ain, emang fardu kifayah. Kalau kan kewajiban bayar hisol kafarah fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain kan? Lain. Atas Fardu ain. orang itu tertentu kan, maka kata dia berarti juga sesuatu yang diwajibkan harus muayyan. Wakada Sebentar ya, saya arahin dulu. Kita tembus-tembus tuh ke ini lapangan udara Pondok Cabe. Nah, kita masuk situ ntar. Kita ke stasiun Pondok Ranji. Itu semua di Tangsel semua tuh. Keluar langsung Bintaro. Semalam saya udah coba-coba. Oh iya bisa ternyata. Tanpa lewat Jakarta. Karena sebenarnya belum banyak sempurna Ustaz. Jadi ini Gak apa-apa. arahnya ke Samsat Cinere ini. Betul. Betul. Samsat Cinere. Ntar abis Samsat Cinere terus dikit belok kanan. Sip. Waduh, Masya Allah kesana. Jangan keluar. Hah? Jarang keluar. Masya Allah. Terusin dulu ya. Oke. Lanjut, kita lanjut lagi. Jadi kata mereka, as-sawabu 'alal fi'li wal iqab as-sawabu 'alal fi'li wal iqab 'ala tarki. Fa idzan al-wajibu wahidun muayyanun. Mereka ngeyel lagi gimana? Sekarang gini kata mereka. Kalau orang ini melakukan hisol kafaroh, salah satunya, berpahala nggak? iya Berpahala. Kalau ninggalin semuanya, dosa nggak? Dosa. Dosa. Kan itu definisi wajib gitu kan. Fa idzan al wajibu wahidun muayyan. Kalau gitu wajibannya jelas, muayyan enggak mubham. Ini kata Imam Al-Isnami gini. Annahu idza ata bil kulli fala syakka fi annahu yusabu thawabal wajibi. Kalau dia mengerjakan semuanya, maka dia dapat pahala kewajiban. Wa dzalika la jaiza an yakuna 'alal kulli. Dan pahalanya itu bukan pahala semuanya. Jadi enggak dapat pahala 3, pahala 1 tetap. Wala ala kulli wahid. Pahalanya enggak 3 satu kesatuan, enggak 3 terpisah. Enggak. Wala ala wahidin la bi'ainihi. Juga enggak mungkin pahalanya enggak jelas yang mana. Lima taqaddamat berdasarkan fa ta'ayyana an yakuna ala wahidin muayyanin fa yakunul wajibu wahidan muayyanan. Kalau gitu kata mereka, berarti ketika dia ngerjain semuanya dan pahalanya enggak dapat 3. Jadi hati teman-teman, kalau hisab kafarah dikerjain 3 itu enggak dapat pahala 3 loh. Tetap aja pahalanya 1. Berarti apa?
Berarti yang wajib wahid muayyan. Yang wajib wahid muayyan. Terus Kak. Tapi kan nggak bisa di sini ya, harus sini. Kita. Oke. Paham nih yang poin ini nih. As-sawabu 'alal fi'li wal iqabu 'ala tarki. Fa idzan al-wajib wahid muayyan. Kata mereka, kalau orang ngerjain semuanya, toh juga cuma dikasih pahala 1. Kalau ninggalin semua, dosanya 1 apa 3? 1. 1 juga. Berarti sebenarnya yang wajib muayyan tertentu. Gitu. Jelas ya? Terus kalau ngerjain 3-3-nya, 2-nya dapat apa, Ustaz? Hah? Kalau ngerjain 3-3-nya, yang 2 itu dapat apa? Pahala sunnah berarti. Palingan pahala sunnah. Nah, saya di Raudhah itu disebut pahala sunnah. Kalau dia Oke. Jelas ya? Ini semua bantahan-bantahan semua sih. Semuanya apa? Bantahan musuh. Ini dari pihak musuh ngeyel. Ya lanjut. Al-Qadil Baidawi bilang apa? Mana dikit terus. Wa ujiba anil Oh, jiwa. awali Heeh. bianal intisala kulli wahidin al mu'arrifan. Sekarang bantah argumen mereka yang pertama. Apa argumen mereka yang pertama? Kan kata mereka, kalau orang ngerjain semuanya, ayo imtisalnya dengan apa yo? Kan mereka bawain 4 kemungkinan terus coret 1, 2, 3, berarti yang 4 tinggal kan? Kita jawab, al-imtisal bi kulli wahidin. Berarti poin keberapa? Kedua. Itu poin kedua. Terus tadi alasan mereka kenapa poin kedua nggak benar? Karena fatajtami'u mu'assiratun ala asarin wahid. Bahwa masalahnya adalah kalau semuanya masing-masing 1, 2, 3 belok kanan Kak. Nah ini nih. Nih short sit ini. Nah nih short sit ini. Nih. 1, 2, 3 masalahnya mu'assir 3 tapi asarnya wahid nggak bisa. Ijtima'u sababaini ala musababin wahid nggak bisa. Ijtima'u asaraini, ijtima'u mu'assiraini ala asarin wahid nggak bisa. Ini teori mukalam. Mungkin nanti teman-teman yang benar sih kata sebagian ulama ya. Kalau kita mau kaji buku usul fikih mutakallimin, nggak mau harus belajar dulu beberapa nanti minimal ilmu kalam, ilmu mantiq. Tapi it's okay. Kadang ada juga yang berteori sebaliknya. Pondok Ranji Kak, stasiun Pondok Ranji sekarang. Ranji, ya itu dia. Oke kita lihat. Sip kalau Jakarta. Oke. Jadi kata mereka, kan tadi masalahnya adalah mu'assirat tajtami ala asarin wahid. Itu kan muskilah kata mereka. Nggak bisa dong. Dua mu'assir aja nggak bisa terhadap satu asar. Harus salah satunya, nggak bisa dua-duanya. Itu kata mereka. Dua sababa ini itu nggak bisa la yusabbibani al musabbabal wahid, nggak bisa. La yajtami'u as-sababani ala musabbabin wahidin. Itu nggak bisa. Lah ini 3, lebih-lebih lagi, nggak bisa lah. Cara bantah gimana? Nggak gitu. Itu bukannya mu'assir, tapi apa? Hanya alamat, kata Al-Imam Al-Isnawi gini. Wala yalzamu ijtima'u mu'assiratin ala asin wahidin li anna hadhil umura wa ghairaha minal asbabi syar'iyyati alamatun la mu'assiratun. Istilah di sini Al-Qadil Baidawi bilang mu'arifat. Karena 3-3 itu bukan mu'assir, bukan sabab, tapi mu'arif, alamah saja, tanda saja. Dan dalam ilmu kalam, ijtima'u mu'arrifatin ala mu'arrafin wahidin jaiz. Bahwa ada beberapa tanda terhadap satu yang ditandai, itu boleh. Contohnya apa? Seperti, apa bukti Allah itu Esa? Atau apa bukti Allah itu ada? Seluruh alam. Banyak nggak? Gunung, laut, logika, bla bla bla. Banyak nggak mu'arifnya terhadap adanya Allah? Banyak.
Banyak. Boleh mu'arif lebih dari satu terhadap satu mu'arraf boleh. Yang nggak boleh dua mu'assir atau lebih terhadap satu asar. Dua sabab terhadap satu musabab itu nggak boleh. Ingat hukum asbab syar'iyah itu ini kan sabab. Ingat nggak? Istilah sabab dalam usul fikih beda dengan istilah sabab dalam ilmu kalam atau ilmu tabi'iyat. Beda. Sabab dalam ilmu syar'i itu cuma alamah, cuma tanda. Bisa gini. Apa sebab wujubnya sholat? Apa sebab wujubnya sholat? Di antara sebab wujubnya sholat adalah sholat zuhur deh. Apa sebab wujub sholat zuhur? Zawal syams. Apakah kalau udah zawal syams orang langsung atau otomatis sholat? Seteling pada sholat semua? Tidak. Enggak kan? Enggak. Apa itu? Terus fungsinya Allah bilang zawal syams itu sabab itu apa maksudnya? Tanda masuknya sholat. Tanda doang, alamat aja, bukan sabab. Sama di sini, melakukan tiga-tiganya dari hisol kafarat itu cuma tanda imtisal, tanda kita imtisal perintah Allah, bukan muasir sebab kita imtisal. Cuma tanda. Kan belum tentu kita imtisal di dunia. Alhamdulillah. Tandanya apa? Tanda kita sudah melakukan. Tapi apa benar kita yakin sudah imtisal amrullah ta'ala hakikatan? Kan enggak. Kita pada akhirnya cuma Anda nih sholat zuhur. Sah enggak? Sah. Tahu sah dari mana? Karena sudah melakukan. Tapi yakin enggak sudah secara hakiki imtisal amrillah? Yakin enggak? Pasti itu otomatis. Setiap orang sholat itu imtisal amrillah, hakikatan. Apa cuma alamah di dunia aja bahwa dia imtisal? Yang kedua, pada akhirnya hal ketaatan termasuk sini kewajiban itu alamat mu'arrifat. Wa tilka mu'arrifat. Oh, simpel banget. Wa tilka mu'arrifat. Pikirin dulu. Jadi kata mereka kalau yang imtisal dia dengan tiga-tiganya masing-masing berarti ada 3 sebab terhadap satu musabab. Dan itu nggak boleh ya, sepakat kita nggak boleh, itu nggak bisa. Tapi apa? Ini masalahnya bukan sebab bro, ini mu'arif alamah dan mu'arifat ijtima'u mu'arifat ala mu'arrafin wahid jaiz. Apalin kaidah gimana? La yajuzu ijtima'u mu'athiratin ala atharin wahid. La yajuzu ijtima'u mu'athiratin ala atharin wahid. Tapi kaidah kedua gimana bunyinya? Wa yajuzu apa? Ijtima'u mu'arrifatin ala mu'arrafin wahid. Coba ada yang bisa ngulang nggak kaidahnya? La yajuzu ijtima'u mu'athiratin ala atharin wahidin wa yajuzu ijtima'u mu'arifatin ala mu'arrafin wahid. Mu'arrafin wahid. Mumtaz. Barakallahu fiik. Oke. Waalaikumsalam. Itu bantahan pertama. Bantahan terhadap sanggahan mereka yang pertama. Yang kedua gimana mereka bilang? Tadi apa? Al-wujubu mu'ayyanun fayastad'i mu'ayyanan. Kan wajibnya fardu ain. Ya berarti kewajiban yang dilakukan juga mu'ayyan. Ingat ya tadi ya. Oke, gimana bantahnya? Silakan Dr. Biasta. وعن بأنه يستدعي أحد هذا بعينه كالمعلول المعين يستدعي علة من غير تعيين. Nah, mantap bun. Bantahannya gini. Iya, dia muayyan, tol fardu ain. Tapi ya yastad'i ahadaha la bi'ainihi.
kita juga sepakat bahwa pada akhirnya wajibnya adalah apa? Salah satunya itu muayyan, tapi la bi'ainihi, tidak secara spesifik. Yang wajib muayyan. Apa muayyannya? Salah satunya dari 3 khisul kafarah. Yang mana? La bi'ainihi, enggak spesifik. Tapi salah satunya itu yang muayyan. Jadi kemuayyanan wajib mukhayyar pada aspek apanya? Kemuayyanan wajib mukhayyar pada aspek apanya? Pengerjaannya. Pada mengerjakannya apa? Salah satunya aja dari 3 pilihan ini. Itu muayyannya. Adapun dari aspek mana yang diwajibkannya dari 3 item ini, enggak. Oke, pikir-pikir. Tadi ada belum bawain kias. Contohnya apa? Contohnya bro, kal ma'lulil muayyani, seperti ada satu ma'lul, satu musabab istilahnya, satu hal yang dikasih ilah. Misalnya rumah kebakar. Misalnya apa? Rumah kebakar. Itu ma'lulnya muayyan nggak? Rumah kebakar muayyan nggak ma'lulnya? Muayyan. Muayyan. Tapi ilahnya apa? Ilahnya apa? Apa Bisa ya? Bisa nyetrum, bisa dibakar orang, bisa. Berarti ma'lul muayyan, tapi yastadi ilatan ghairu muayyanin atau ghairu ilatan min ghairi ta'yin. Ada ilahnya nih, pasti ada ilahnya. Ma'lul ada ilah, ma min ma'lul illa walahu illah. Istilah peribahasa bahasa Indonesianya apa? Peribahasa Indonesia semakna dengan kalau ada ma'lul pasti ada ilah. Apa? ada asap, ada api. Oke, ada asal ada api gitu ya. Ada ma'lul pasti ada ilah. Tapi ilahnya mana? Apa karena kita nggak tahu ilahnya, belum bisa mentain atau nggak bisa mentain ilahnya, terus jadi nggak ada ilah, jadi nggak ada ta'yin? Ada, cuma min gue ta'yin aja. Kias berarti di sana sama. Bahwa ma'lulnya muayyan, ilahnya gini muayyan. Ma'lulnya muayyan apa? Imtisal salah satunya, mengerjakan salah satunya, itu ma'lulnya. Ilahnya apa? Apakah dengan mengerjakan i'tak, it'am atau kiswah? Ilah min ghairi ta'yin. Min ghairi ta'yin. Itu, pikir-pikir coba. Oke, Masya Allah. Contoh lagi, ma'lul muayyan lagi. Hadas. Fulan hadas. Tuh, hadas. Apa ilah dari hadas? Kan beragam. Bisa nyentuh, lams ya, bisa baul. Itu selainnya. Jadi ma'lul muayyan, ilahnya pun bisa ghair muayyan. Yang kita nggak tahu atau wallahu a'lam. Oke, paham untuk poin 2 nih? Wa anisani annahu yastad'i ahadaha la bi'aini. Jadi kalau kita ditanya, kan fardunya fardu ain? Ya betul. Terus fardu ain berarti juga yang dilakukan harus muayyan dong. Enggak harus. Atau muayyannya apa yang masuk muayyan di sini? Muayyan harus salah satunya? Ya betul. Itu muayyan dah. Salah satunya yang mana? Itaka, it'amkah, apa kiswahkah? Ya, yang enggak nentu. Yang penting sudah ada ta'yinnya. Apa ta'yin? Ahaduha yang penting. La bi'ainihi. Ya, menarik. Jadi apa yang maksud ta'yin di sini? Kalau Anda bilang ta'yin di sini adalah ahadiha la bi'ainiha, ya. Kalau ahadiha bizat bi'ainiha la. Wa anil akhirain, terusin. Sekarang argumen ke-3 dan ke-4 mereka langsung dibantah sekaligus. Melempar batu sekali, kena 2 burung. Silakan. Wa anil akhirain yanahu yastahiqu thawaba wa iqaba umuri muayyan. La yajuzu tarkuhu biha wa la yajibu fi'luha. Ya, wanil akhirain, dan dari argumen mereka yang ketiga dan keempat. Apa yang ketiga dan keempat? Wa kadza thawabu, mereka alal fi'li wal iqabu ala tarki fa idzan al wajibu wahidun muayyanun. Itu argumen mereka. Bahwasanya tadi kata mereka, toh dia juga dapat pahala cuma 1. Ngerjain semua pahala 1. Ninggalin semua dosa 1. Maka kita bilang
annahu yastahiqu thawaba wa iqaba umurin muayyanatin la yajuzu tarku kulliha wa la yajibu fi'luha. Bahwa dia dapat satu pahala karena mengerjakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan seluruhnya dan tidak wajib dikerjakan seluruhnya. Saya ulangi lagi. Dia kenapa kalau ngerjain semua dapat satu pahala? Yang wajib cuma satu. Pahala wajib satu, pahala wajib. Karena yang diwajibkan di sini adalah apa? Untuk tidak meninggalkan semuanya. Meskipun tidak wajib dikerjakan semuanya. La yajuzu tarku kulliha wa la yajibu fi'lu kulliha. Gimana? Itu kenapa kok orang melakukan tiga-tiganya cuma dapat satu pahala wajib? Karena kewajiban di sini adalah apa kewajiban? Satu aja kewajiban. Apa kewajibannya? Apa bunyi kewajibannya? Apa? Sazabi, apa bunyi kewajibannya? Cuma satu nih. Meskipun nampak tiga tapi ternyata kewajiban cuma satu. Apa? Betul. Yang ngerjain kafar sumpah aja. Udah. Ya, yang mana kafar sumpah ini tidak boleh ditinggalkan tiga-tiganya dan tidak wajib dikerjakan semuanya. Makanya meskipun dikerjakan tiga, pahalanya satu. Karena kewajibannya satu, ngerjain kafarat wajib yang bebas milih salah satunya. Adapun kenapa kalau ditinggalkan semuanya, kok dosanya juga cuma satu? Karena larangannya cuma satu. Apa larangannya? Gak boleh tinggalin semuanya. Itu larangannya. Oh, Masya Allah. Ya. Mantap. Pintar. Ya. Oke. Ya lah, selesai pembahasan tentang wajib mukhayyar. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke wajib murattab? Lebih perjanjian. Selain kafarah apa Ustaz? Contohnya lagi. Lah, saya kan itu jadiin PR. Gimana Ustaz Abi? Itu PR-nya tadi saya bilang. PR-nya cari contoh wajib mukhayyar selain khisal kafarah. Oke? Selain khisal kafarah sumpah. Bisa ya? Cari. Ya dapat satu enggak apa-apa. Sama dengan jawaban temennya enggak apa-apa. Cari. Oke. Lanjut. Sekarang wajib murattab, silakan. Kang Adam baca. Oke. Yang taznib Ustaz ya. Ya, taznib. Taznib. Qad yata'allaqu 'ala at-tartibi fa yahrumu jam'u. Aklul muzakka wal maita aw yubahu kal wudu'i wat tayammum aw yusannu ka kafaratis shaumi. Oke. Satu hukum. Saya yang tadi. Satu hukum, al-hukmu qad yata'allaqu 'ala tartib. Kadang-kadang juga murattab. Jadi wajib murattab. Wajibnya ngurut. Ini, kalau enggak maka ini, kalau enggak ini. Contohnya apa? Maka enggak boleh digabung kayak gini. Payah rumul jam'u, enggak boleh digabung semua. Misalnya ka'aklil muzaka wal maitati. Kita wajibnya itu adalah makan hewan yang disembelih, hewan halal. Tapi ada kalanya kita wajib makan bangkai. Kapan wajib makan bangkai? Nah, saat gak ada makanan halal apapun dan kita akan mati kalau nggak makan. Hukumnya wajib. Jadi mati dosa, mati bunuh diri. Demikian kata Imamul Haramain kalau ada orang sudah mendesak nggak makan, bilang saya mati syahid, enggak, salah, mati, justru mati bunuh diri. Jadi makan kita punya, misalnya berangkat jalan bawa onta ini aslinya halal kalau kita sembelih, tapi kalau kasus tertentu dia mati nggak ada makan lain, jadi justru jadi wajib lagi. Berarti wajibnya murattab. Yang wajib murattab bisa kasusnya yahrumul jama', nggak boleh digabung seperti ini, akul maitah, akul muzak wal maitah, au yubah, atau bisa juga boleh tidak digabung, boleh digabung, nggak haram digabung. Misalnya orang wajib wudu ketika ada air, nggak ada air wajib tayamum, berarti murattab kan. Pertanyaan saya, kalau ada orang wudu juga tayamum juga, gimana, boleh nggak? Apa dosa? Boleh. Ya, andai orang mau gabung wudu juga tayamum juga boleh. Tuh ada kasus tertentu seperti sahibul jabirah,
atau Sohibul Jabair, dia kan wudu dan tayamum sekaligus. Orang yang di apa tangan kayak Bang Jabar kemarin gitu kan. Gimana Bang Jabar? Sohibul Jabair nggak nih Bang Jabar? Nggak ngambil yang itu, Ustaz. Cara yang gampang. Ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini apa namanya, kafaratul zihar tuh masuk di sini nggak sih, Ustaz? Betul, ntar ada nih kafarat sumpah, cuma beliau bilangnya kafarat sumpah, kan sama aja kafarat sumpah lagi kafarat puasa. Kafarat puasa dan kafarat zihar sama nggak? Ya sama. Sama kan? Ntar dia bilang, beliau contohkannya kafarat saum. Oke. Au yusannu, atau disunahkan digabung. Jadi menarik, kafarah saum itu disunahkan digabung. Ya. Kafarat saum apa sih? Pertama apa? Merdekakan budak. Mereka kalau nggak bisa Puasa 60 hari. puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan 60 hari ya, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau 2 bulan berturutnya 29 pun nggak apa-apa, 58 hari. Terus atau yang ketiga kalau nggak bisa baru ngasih makan orang miskin. Siti namiskina, 60 orang miskin. Kalau digabung semuanya gimana? Bagus. Pahala wajib yang pertama, 2 lagi pahala apa? Ada orang kafarat, dia puasa siang-siang malah begitu sama istrinya, rahmatullah, mohon maaf. Maka terus dia lakukan 3-3-nya. Tadi saya udah bilang bisa ya lakukan 3-3-nya. Pertanyaan saya, pahala wajibnya mana? Bebasin budak. Itu yang wajib. Yang 2 lagi pahala apa dong? Nah, puasa 20. Sunnah. Tapi ini untuk kasus puasa ini tentu nggak bisa 60 hari berturut-turut ya. Nggak bisa bareng dengan bebasin budak, kan bebasin budak sekali langsung bebas. Tahu mungkin bisa aja kita bikin algos fikih, bisa juga kali budaknya dibebasin dengan cara apa mukatab, tapi ya nggak bisa juga, nggak bisa lah. Kasusnya tadi hanya pada kafarat sumpah. Oke, jadi ini namanya wajib murattab. Wajib murattab. Ada 3 kelompok, ada yang yahrumul jam'u, ada kelompok 2 yubahul jam'u, kelompok 3 yusannul jam'u. Gitu ya. Gimana? Jelas nih. Lanjut, sekarang wajib berdasarkan waktu. Silakan. Ustaz Miftah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu al-wajibu al-muwassa'u wal-mudayyaqu al-mas'alatu ats-tsaniyatu al-wujubu in ta'allaqa biwaqtin fa imma an yusawi al-fi'la ka shaumi ramadhana wa huwa al-mudayyaqu aw yanqusa anhu fayamna'uhu man yamna'u taklifa bil muhali illa li gharadil qada'i kawujubi adh-dhuhri 'ala az-za'ili 'udhruhu wa qad baqiya qadru takbiratin aw yazidu 'alaihi aw yazida 'alaihi fayaqtadi iqa'al fi'li fi ayyi juz'in min ajza'ihi li'adami awwaliyatil ba'di wa qala al-mutakallimuna yajuzu tarkuhu fil awwali bi syartil azmi fi tsani. Ya. Wa illa la Cukup. Sekarang wajib ada yang mudoyak, ada yang muassa. Wajib mudoyak, wajib muassa. Gimana tuh? Kata beliau, al-wujubu in ta'allaq bi waqtin, kewajiban kalau terkait dengan waktu, bisa saja tempo waktu untuk mengerjakannya itu sama dengan waktu yang disediakan. Contohnya apa? Contohnya shaum Ramadan. Waktu mengerjakan puasa dan waktu yang disediakan untuk mengerjakan puasa sama apa lebih? Apa kurang apa beda? Gimana? sama, pas. Sama. Ini misalnya gini ya. Misalnya di satu tempat itu subuh jam 5, maghrib jam 6. Berarti puasanya berapa jam? 13 jam kan? Oke. Pertanyaan saya, waktu yang disediakan Allah ke dia untuk puasa berapa jam? 13 jam. 13 jam. Waktu yang disediakan Allah untuk dia puasa 13 jam. Pertanyaan saya lagi yang kedua. Waktu dia untuk ngerjain puasa berapa jam? 13 jam. 13 jam juga. Berarti wajibnya ngepas. Beda dengan sholat. Kalau sholat waktu yang Allah sediakan, kalau orang satu tempat zuhur jam 12, asar jam 3 sore. Berarti waktu yang Allah sediakan untuk dia sholat zuhur berapa jam?
3 jam. 3 jam. Pertanyaan saya berikutnya. Waktu yang dia butuhkan untuk ngerjain sholat zuhur berapa? 5 menit. 5 menit mungkin. 10 menit let's say. Berarti longgar kan? Itu namanya wajib muasa. Wajib muasa. Jadi ada wajib mudhoyak, itu waktu plek sempit. Ya puasa contohnya. Ada muasa. Longgar. Oke. Malah menariknya ada juga apa? Yang yangkus anhu. Jadi justru apa? Waktu yang disediakan Allah lebih sedikit dari waktu orang butuhkan untuk mengerjakan kewajiban. Nah, ini makanya kata beliau fayamna'uhu man yamna'u taklifa bil muhal. Bagi ulama yang melarang taklif bil muhal, nggak setuju ada konsep seperti ini. Kita boleh sebut ya, ada wajib mudhoyak, wajib apa lagi? Muasa, ini mudhoyak jidan gitu kali ya. Mudhoyak jidan, cuma nanti saya cari di kitab lain mungkin ada yang kasih istilah. Tapi intinya ada konsep seperti itu, wajib yang dia justru waktu yang disediakan lebih sedikit daripada waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan. Tapi jangan difahami ucapan yang terkenal dari salah satu tokoh besar Mesir yang mengatakan, apa kata mereka? Al-awqatu gimana? Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Pernah dengar ungkapan seperti itu? Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Itu ya. Apa? Pernah dengar ya? Al-wajibat itu tentu maksudnya bukan yang ini maksudnya. Bukan pembahasan ini. Itu pada akhirnya pemaknaan aja, renungan bahwa pada akhirnya sebenarnya kewajiban umat Islam itu banyak. Tapi per umat Islamnya itu sebetulnya waktu sedikit. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla lamma yaqdima amarahu. Kali tidak, manusia tidak akan mampu melaksanakan semua yang kami wajibkan atasnya. Sebetulnya. Secara real. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Wajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tapi bukan ini yang dimaksud oleh beliau. Itu bahasa dakwah, bahasa renungan. Ini usul fikih yang ya kaku, detail gitu. Contohnya apa? Kok ada contoh? Kalau tadi kan jelas ya, sholat zuhur itu contoh wajib puasa. Waktu yang disediakan jauh lebih gede daripada waktu yang dibutuhkan. Oke. Kalau ini apa contohnya? Kata beliau, kawujubil zuhri ala zaili udhruhu wa qad baqiya qadru takbiratin. Seperti ada orang tadinya beruzur. Tadinya uzur. Misalnya apa uzurnya? Haid. Terus suci dari haid, ya, let's say apa ya? Sholat subuh lah ya, sholat subuh aja deh yang gampang. Dia masuk sholat subuh nih jam 5, azan subuh dia masih haid. Sholat subuh selesai waktunya, terbit matahari jam 6. Ternyata 5.55, pukul berapa? 5.5 atau ya, bukan 5.5 lagi. 5.58 dia suci. Jadi batas waktu antara dia suci dan dia bisa sholat itu cuma mepet banget. Nggak cukup buat sholat. Ini contohnya. Contoh apa? Sebuah kewajiban yang waktu yang Allah sediakan buat dia lebih sedikit daripada waktu yang dia butuhkan. Paham ya contohnya ya? Ngerti nggak nih contohnya? Jadi saya ulang lagi. Contoh yang ngepas puasa. Contoh yang ngepas puasa. Contoh yang longgar sholat zuhur. Sementara contoh yang kurang apa? Ayo tadi. Yang Perempuan haid mepet sucinya. Nah, orang mepet. Tetap Waktunya pakai buat mandi. Oke. Ya anggap udah mandi lah. Tapi ternyata nyisa waktunya sedikit. Nah, itu berarti wajib apa? Yang lebih sempit waktu pengerjaan, waktu yang disediakan daripada waktu yang dibutuhkan untuk kerja. Pahamin dulu. Ngerti nih? Dan ini nggak disetujui oleh pihak yang mengatakan la taklifa bil muhal, nggak boleh taklif bil muhal. Yang bilang taklif bil muhal boleh siapa?
Siapa yang Ahlus bilang sunnah taklif? Ustaz. Ya, sebagian Ahlus sunnah ya. Lebih tepatnya. Jamaahirul Ahlus sunnah kalau di Tasrif Zanjani. Iya. Ahlus sunnah ya, sebagian, enggak semuanya. Sebagian Ahlus sunnah. Oke. Lanjut. Tapi kan kata mereka nggak setuju, cuma kalau qadha ya artinya sisanya qadha ya oke, it's okay. Tapi kalau semuanya ada nggak bisa lah. Karena itu mustahil taklif bil muhal. Oke, lanjut. Wa qala mutakallimun. Oke, ngerti ya nih tiga bagian nih? Paham ya? Bisa tasawurnya ya, bisa membayangkannya. Gimana? Bisa. Oke, bagus. Wa qala mutakallim, berkata ulama mutakallimin, ya juzu tarkuhu fil awali bi syartil azmi fi tsani wa inna la jaza tarkul wajib bila badalin. Berarti ini konsep wajib puasa nih didiskusikan juga wajib puasa. Karena gini. Ini mirip-mirip wajib muayyan, cuma bedain dari sisi waktu. Kan wajib, namanya wajib. Kewajiban itu jazam enggak? Jazm. Jazam. Sementara memberikan tausi' berarti enggak jazam dong, ya enggak? Silakan dikerjakan mau di awal waktu, di akhir waktu, di tengah waktu boleh bebas. Berarti enggak jazam dong. Ini pondok aja enggak? Udah mau deket. Oke, sekarang kita baru ke Nusantara Foundation. Nah, trik. Oke, lihat lagi ya. Ini kan kata mereka namanya wajib itu jazm. Namanya wajib itu jazm. Sementara tausi' atau at-tausi'ah itu tatanafa kata mereka. Ma'al jazm. Gimana? Kata jazm harus. Tapi ini silakan. Pertama silakan. Nah, itu ada syubhat di sini. Ngerti ya? Kenapa muncul syubhat di wajib puasa dan wajib mukhayyar? Karena wajib itu jazm, sementara takhir dan tausi' itu nampak ya tanafa ma'al jazm. Paham ya? Paham gak nih? Oke. Paham. Lanjut. Silakan baca dulu Ustaz Miftah. Semuanya. Wa qala al-mutakallimuna yajuzu tarkuhu fil awwali bi syartil azmi fi tsani wa illa la jaza tarkul wajibi bila badalin. Warudda bi anal Terus. warudda bi anal azma law salaha badalan la ta'adda al wajib bihi. Bi annahu law wajaba al azmu fil juz'i tsani la ta'addada al badalu wal mubdalu wahid. Ya. Oke, jadi gini. Sebagian mutakallim atau mutakallimun mengatakan ya juzu tarku fil awali bi syartil azmi fi tsani. Anda ya sholat zuhur tadi kan 3 jam. Dia boleh enggak ngerjakan di awal waktu dengan syarat apa? Azm untuk ngerjakan di tengah waktu atau di akhir waktu. Paham nih sampai sini? Jadi kata mutakallimun, zuhur Anda boleh nggak ngerjain di awal waktu, tapi dengan syarat apa? Anda bertekad ngerjain ntar. Tapi kalau Anda nggak ada tekad ngerjain ntar, ya berarti Anda meninggalkan kewajiban. Sama aja bertekad ninggalin sholat kan? Nanti ya pola pikir mereka ya. Jadi kata dia, boleh nggak sholat zuhur di awal waktu, tapi dengan syarat harus bertekad sholat zuhur di tengah atau di akhir waktu. Get it? Sampai sini enggak? Paham nih? Bisa lanjut? Terus Ustaz. Wa illa kalau enggak boleh kayak gitu, la jazza tarkul wajib bila badan. Kalau gitu bisa dong kita ninggalin kewajiban tanpa ada pengganti. Dalam hal ini tentu yang dimaksud pengganti dan yang dimaksud kewajiban adalah ngerjain sholat zuhur. Yang dimaksud pengganti adalah azm untuk ngerjakan fi waktin lahir. Bentar. Oke, cukup sampai di sana dulu dipahamin tentang konsep wajib puasa dan tadi bahwa mutakallimun mengatakan kayak gitu. Soalnya kita lanjut lagi Sabtu depan. Kalau bisa, mudah-mudahan waktunya cocok. Nanti kurang 11 jam. Kalau jam 10 kurang 11 jam berarti saya di sana jam 11 malam. Masih sebelumnya jam 11 malam sehari sebelumnya. Enggak apa-apa. It's okay. Ustaz,
Ustadz kemana dulu, Ustadz? Saya ya adalah negara tertentu Oh. dengan selisih minus 11 jam. Oke. Oke. Subhanakallahumma terima kasih banyak. Jangan lupa PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.